Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nabila Adistia Haryanto, peserta Latsar Golongan 3 Angkatan 1 tahun 2025 BBPK Makassar, nomor urut 34, kelompok 4. Kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas rangkuman modul 1 dengan judul Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Bela Negara. Topik yang akan dibahas pada rangkuman ini, yang pertama yaitu wawasan kebangsaan, yang kedua terkait nilai-nilai bela negara, yang ketiga terkait sistem administrasi NKRI. Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional. Wawasan kebangsaan ini berdasar pada yang pertama, Pancasila, yaitu landasan ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga yaitu NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan bentuk dari negara Indonesia. Yang keempat yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan dari bangsa Indonesia yang artinya berbeda-beda namun tetap satu. Wawasan kebangsaan perlu ditanamkan dalam diri setiap ASN. Oleh karena itu, implementasi wawasan kebangsaan pada ASN yang pertama yaitu menjalankan tugas jabatan dengan profesional dan tidak berpihak. Dalam hal ini, profesi saya sebagai perekam medis dan sedang bertugas di bagian pelayanan pendaftaran pasien di IGD dan rawat inap, yaitu saya tidak membeda-bedakan pasien dan melayani pasien secara adil dan tetap kedepankan sikap yang sopan dan santun. Yang kedua yaitu bersikap dan berperilaku disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga yaitu membangun sinergi dan kerjasama dengan CPNS lainnya dalam menjalankan tugas dan menyukseskan program pembangunan. Dalam hal ini, pada profesi saya, perekam medis, saya akan bekerja sama dan aktif berkolaborasi dengan teman sesama perekam medis maupun tenaga kesehatan lainnya di lingkup Rumah Sakit Umum Pusat Makassar untuk dapat mendukung pembangunan kesehatan di Indonesia dan mendukung program pembangunan yang digalakkan pemerintah. Topik selanjutnya yaitu bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Terdapat nilai-nilai bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, kemampuan awal bela negara. Nilai-nilai bela negara yang pertama yaitu cinta tanah air. Indikator dari nilai cinta tanah air yang pertama yaitu menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Sebagai pribadi, yang dapat kita lakukan untuk menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia adalah turut serta menjaga lingkungan. Yang telah saya lakukan untuk ikut serta dalam menjaga lingkungan adalah aktif pada kegiatan sosial, yaitu ikut serta dalam penanaman mangrove untuk menjaga ekosistem perairan di Indonesia.
Yang kedua, yaitu jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara. Yang keempat, menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang kelima, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Dalam hal ini, saya sebagai calon pegawai negeri sipil ingin memberikan kontribusi dengan cara mengabdi kepada bangsa dan negara sebagai PNS di bidang kesehatan untuk membantu, mensukseskan, dan mendukung program-program di bidang kesehatan agar Indonesia memiliki sumber daya manusia yang lebih sehat. Yang keenam, yaitu bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Dalam hal ini yang dapat dilakukan adalah lebih mengutamakan untuk membeli atau menggunakan produk-produk buatan Indonesia dan juga melariskan UMKM yang ada di Indonesia. Seperti halnya membeli makan siang atau memesan makan siang ketika di kantor dengan memesan makanan-makanan yang dijual oleh UMKM di sekitar kita. Yang kedua, nilai bela negara, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Indikator yang pertama yaitu berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Yang kedua, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, kita sebagai aparatur sipil negara maupun sebagai pribadi warga Indonesia wajib untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku di Indonesia dan mengamalkan hal-hal baik atau menjauhi hal-hal yang berpotensi untuk melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, ikut serta dalam pemilihan umum, yaitu kita dapat berpartisipasi dengan ikut serta menyumbangkan suara kita dalam pemilihan umum. Yang keempat, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Lalu yang kelima, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Nilai bela negara yang ketiga yaitu setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Indikator pertama yaitu memahami nilai-nilai dalam Pancasila. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Yang keempat, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Hal-hal yang kita dapat implementasikan dari indikator-indikator nilai pada poin 3 ini, yang pertama yaitu mengedepankan sikap toleransi dalam umat beragama untuk dapat menjalankan ibadah masing-masing dengan nyaman dan tentram. Dan juga tidak berperilaku diskriminatif dalam melayani pasien di rumah sakit. Selanjutnya, nilai-nilai bela negara yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Indikator yang pertama yaitu bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Yang kedua, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam hal ini, saya sebagai CPNS, perekam medis atau yang bekerja di bidang kesehatan, aktif dalam melayani masyarakat untuk mensukseskan pembangunan masyarakat, khususnya dalam peningkatan kesehatan masyarakat Indonesia. Yang keempat yaitu gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Dalam hal ini dapat diimplementasikan baik sebagai pribadi maupun sebagai CPNS, yaitu saling membantu apabila ada teman
ataupun tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Yang kelima, yaitu yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia. Selanjutnya, nilai-nilai bela negara yang kelima yaitu kemampuan awal bela negara. Indikatornya yang pertama yaitu memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. Yang kedua, senantiasa memelihara jiwa dan raga. Yang ketiga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, gemar berolahraga. Yang kelima, senantiasa menjaga kesehatannya. Dalam hal ini, implementasi yang dapat dilakukan yaitu selalu berusaha untuk meningkatkan kebugaran fisik, mental, juga kompetensi dengan mengembangkan wawasan, khususnya untuk saya di bidang reka medis, sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran, seminar, webinar, maupun pelatihan. Selanjutnya, topik ketiga yaitu Sistem Administrasi NKRI. Sistem Administrasi NKRI adalah keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dalam administrasi negara Indonesia yang memanfaatkan seluruh sumber daya aparatur negara, keuangan, dan lembaga negara untuk mencapai tujuan negara. Sistem administrasi NKRI ini memiliki landasan ideal yaitu Pancasila dan landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem pemerintahan Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menganut sistem pemerintahan presidensial di mana presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan para menteri yang bertanggung jawab atas berbagai bidang pemerintahan. Sistem administrasi Negara Kesatuan Indonesia mengatur pembagian kekuasaan antar lembaga-lembaga negara yang dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu lembaga eksekutif, yang mana lembaga eksekutif ini terdiri dari presiden bersama wakil presiden dan para menterinya. Fungsi utama dari lembaga eksekutif adalah menjalankan pemerintahan, melaksanakan kebijakan negara, dan mengelola administrasi negara. Tugasnya yaitu menjalankan undang-undang yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif. Yang kedua yaitu lembaga legislatif, yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Fungsi lembaga legislatif ini yaitu menginisiasi pembuatan undang-undang, pembahasan, persetujuan, dan pengesahan rancangan undang-undang. Tugasnya yaitu membuat undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga yaitu lembaga yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Fungsi dari lembaga yudikatif ini yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, mengadili perkara hukum, dan memiliki kekuasaan kehakiman. Tugasnya yaitu mengadili pelanggaran undang-undang dan menegakkan keadilan. Pada sistem pemerintahannya, Indonesia terdiri dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah ini diatur berdasarkan otonomi daerah, yaitu pemerintah daerah ini memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri dengan prinsip otonomi daerah, yang meliputi provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, hingga desa atau kelurahan. Hubungan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ASN. Sangri menekankan pentingnya koordinasi dan kerjasama antar berbagai tingkatan pemerintahan.
Sangri memberikan pedoman bagi ASN dalam menjalankan tugasnya, memastikan bahwa tindakan mereka sejalan dengan nilai-nilai negara dan tujuan nasional. Sangri juga mengatur bagaimana ASN berinteraksi dengan berbagai lembaga negara dan masyarakat. Sebagai bagian dari sistem Sangri, CPNS bertugas menjalankan kebijakan dan program pemerintah yang telah ditetapkan. CPNS maupun PNS atau ASN menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik dan mewujudkan tujuan negara. Dalam hal ini, profesi saya sebagai perekam medis, khususnya yang bertugas pada pelayanan pendaftaran pasien di IGD maupun rawat inap, melaksanakan pelayanan masyarakat, khususnya melayani pasien dengan baik, dan berkontribusi menyukseskan program pemerintah khususnya di bidang kerja saya, bidang kesehatan, dalam menyukseskan program Indonesia Sehat. Demikian rangkuman modul 1 terkait wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, penyebutan, maupun dalam perbuatan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.